Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2631 Dinasti Awal. Dari mana datangnya energi iblis? Ye Chen sedikit mengernyit. Dia telah membantai Kaisar Iblis dan bertarung melawan iblis lebih dari sekali. Dia sangat peka terhadap nafas iblis, jadi dia tidak akan mengakui kesalahannya. Kaisar Giok alis gelap udara pasti berasal dari iblis surgawi. Kaisar Giok bukan iblis surgawi, dari mana asal energi iblis surgawi? Ye Chen bergumam lagi, cukup bingung. Berada di alam surga, tidak mengherankan jika ada roh jahat-jahat di tubuhnya, tetapi akan aneh jika dia memiliki aura iblis surgawi. Aku telah melihat Kaisar Giok. Semua yang abadi itu datar. Ketika Ye Chen bergumam, yang abadi sudah berdiri diam, membungkukkan tangan, dan memberi hormat dengan hormat. Kata-kata Kaisar Langit datang segera setelah itu, dan semua abadi mundur diam-diam. Di kedua sisi, ada dua baris rapi. Cukup rapi untuk mengatakan bahwa meskipun itu hanya pertunjukan, Kaisar Giok dan Yang Abadi sangat terganggu. Kaisar terlihat seperti seorang kaisar, dan para abdi dalam terlihat seperti abdi dalam. Adegan berikut ini sangat membosankan, selalu ada gorengan tua, mengeluarkan buku kecil dari lengan bajunya, dan berbicara tentang tidak ada yang bergizi. Bisa membunuh lawan. Namun, lebih dari 80% orang berdiri diam, mendengarkan omong kosong beberapa makhluk abadi yang agung, dan banyak orang menguap dan berbicara dengan tidak sabar. Ye Chen diam, selalu melirik Kaisar Giok secara tidak sengaja, masih merenungkan ki iblis surgawi, dan memiliki perasaan bahwa Kaisar Langit di pengadilan surgawi pasti tidak dapat dipisahkan dari alam iblis surgawi, dan Daozu harus mengetahui rahasianya. Memikirkan hal ini, dia melirik Tai Yi, lalu ke Tai Bai. Kedua janggut putih ini kuno dan lamban, mereka sepertinya tidak menyadarinya. Jika ada yang tidak senang, ambil saja salinannya, bisik Tai Yi. Lihat Pangeran ke-8 tidak senang. Ye Chen memberikan jawaban tanpa memikirkannya. Dacu bereinkarnasi untuk mencari keadilan. Lebih dari 99% dari para dewa agung yang hadir tidak senang dengannya. Tai Bai mengorek telinganya, dan bahkan meniupkan kotoran telinga ke Tai Yi. Siapapun boleh bergabung, jangan sentuh kepala jahat Pangeran ke-8, siapapun yang pernah mengunjunginya sebelumnya, tidak ada yang terburuk, hanya lebih buruk, saat ini kuburan telah ditumbuhi rumput, bahkan tidak ada batu nisan, katamu ironis. Di era perjuangan, ayah, kamu tidak bisa terimalah. Tuan Muda Ye yang jenaka mengungkapkan sebuah kebenaran. Apakah Lao Su adalah Kaisar Giok? Pakaian Peribiksia hari ini benar-benar cerah, cocok dengan wajahnya, kata Tai Yi sambil tersenyum, tidak mendengarkan penyeringai peri besar, hanya menatap Peribiksia, mata tua itu, penuh kecemerlangan, tidak peduli betapa buruknya mereka. Malang, celana dalam merah muda, Tai Bai mengelus janggutnya. Jangan membuat masalah, ungu. Ye Chen menyela. Begitu kata-kata ini keluar, Peribiksia, yang menghadap miring di depannya, mau tak mau mengalihkan pandangannya ke samping, alisnya yang cantik sedikit mengernyit, dan dia memberikan perhatian khusus pada Ye Dasao, sepasang matanya yang indah itu sejernih air sudah dinyalakan, tampilan kanibalistik. Ye Chen dan tiga lainnya sangat masuk akal, satu menyentuh ujung hidungnya dan menatap Kaisar Giok. Menatap kaki orang, mengapa kamu tidak memakai sepatu? Pelankan suaramu, dia bisa membaca dan mentransmisikan suara, dan telinganya sangat bagus. Itu semua diajarkan oleh perihuasanmu, jadi kami tidak berani berbicara dengan keras. Kamu tidak berani mengatakannya lebih awal. Ketiganya dari mereka bergumam lagi, mereka bertiga adalah orang-orang yang menonjol dari kerumunan di seluruh pelataran surga, dan mereka datang ke pengadilan pagi-pagi sekali, tidak membicarakan bisnis, hanya mengatakan omong kosong ini, seolah-olah mereka memperlakukan Kaisar Giok sebagai pajangan, dia mengatakan miliknya, saya mengatakan milik saya. Ini juga berkat kemurahan hati Peribiksia, jika tidak dia pasti akan berdiri dan merujuk ke setiap buku satu persatu, dan kemudian Anda akan dikirim ke penjara langit jika Anda bertiga berbicara murahan. Di sisi berlawanan, Peribiksia akhirnya menutup matanya, pipinya memerah karena terkejut, dia tidak tahu apakah Ye Chen menebak,
atau apakah dia benar-benar bisa melihatnya? Dia benar. Mengingat fakta bahwa terlalu banyak penjahat di aula, dia juga memiliki hati jangka panjang, dan mengorbankan lapisan cahaya peri ungu, menutupi seluruh tubuh peri, mencegah orang luar mengintip. Dengan baik. Tidak masalah baginya sepanjang waktu, seluruh pengadilan, lebih dari 80% orang tua, semua menundukkan kepala dan menggosok mata mereka bersama-sama, semua jin singer terpesona, ada begitu sedikit saya tidak bisa diam. Jika aku pergi ke istana Bixia lagi, apakah aku akan dipukuli? Ye Chen terbatuk dengan suara rendah. Tidak akan ada kekurangan talenta yang menggosok mata mereka. Terguncang adalah yang terburuk, kepalanya berdengung, seolah-olah seseorang telah memukulnya dengan getah. Barefoot Immortal. Menyodoknya, teman kecil, di mana kitab suci Tao Anda? Berbicara tentang Taoisme, Ye Chen menutup matanya sedikit, dan dapat dengan jelas melihat lokasi yang tepat dari Taoisme. Lokasi Taoisme adalah di mana Pangeran ke-8 berada. Tenanglah, aku akan menjemputmu setelah aku selesai. Ye Chen menyampaikan sebuah pemikiran, yang hanya bisa didengar dari kitab suci Tao. Itu memang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi, memahami kata-kata Ye Chen, dan dapat tidak tahan itu melompat sebentar, menyebabkan Pangeran ke-8 sedikit mengernyit, dan selalu merasa seseorang diam-diam menendangnya. Kamu bajingan tua, beraninya kamu salah dengan orang tua ini, kamu tidak dapat menemukan kematian. Jika kamu ingin orang lain tahu, kecuali kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu telah melakukan kesalahan dan tidak berani mengakuinya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, pengadilan tiba-tiba menjadi hidup, satu kiri dan satu kanan dua abadi besar, bla, bla, seperti menyanyikan pertunjukan besar, yang satu meniup janggutnya dan menatap, yang lain tersipu dan memiliki leher yang tebal, seolah-olah dia telah mengabaikan Kaisar Giok. Dia mulai bertarung dengan kutukan yang keras, dan dia cukup siap untuk bertarung di tempat. Bau mesiu sangat kuat. Melihat Kaisar Giok lagi, duduk dengan tenang, menatapnya dengan tenang, melihat penampilannya melihat melalui dunia manusia, orang tahu bahwa dia sudah terbiasa dengannya. Sebagian besar makhluk abadi yang hadir memegang tangan mereka, dan tidak ada yang mencoba membujuk mereka untuk bertarung, jadi mereka mengesampingkannya dan menonton drama besar. Di pagi yang membosankan, selalu ada hal baru yang terjadi. Dua pertarungan abadi yang hebat, gambarnya pasti sangat menarik. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, ingin menyeret Kaisar Giok ke samping, dan mengobrol serius. Anda, penguasa surga, betapa sibuknya Anda, sepanjang pagi yang tidak berguna, kumpulkan orang-orang besar omong kosong, apa gambarnya? Cukup. Akhirnya, Kaisar Giok berbicara, dengan suara bermartabat, yang menghentikan omelan dua dewa besar, dan sepasang mata dengan makna yang dalam, seolah mengatakan, semua orang adalah orang yang sibuk, kalian berdua harus jangan biarkan semua ini sia-sia. Kata-kata Kaisar Giok masih sangat efektif, dan istana damai dan damai. Mundur. Kaisar Giok bangkit, menjentikkan lengan jubah naga, berbalik dan menghilang, hanya sinar gema yang tersisa, seperti Hong Zong, bergema tak terbatas di istana Ling Qiao, mengejutkan makhluk abadi dari seluruh dunia. Ini adalah keagungan penguasa istana surgawi. Para dewa agung baik-baik saja, tetapi tentara surgawi yang menunggu di luar kuil merasa pusing dan sangat terguncang. Mendengus. Kedua dewa agung itu mendengus dingin, berbalik bersama, mata mereka berbinar, amarah mereka tidak kecil, dan mereka mungkin menemukan tempat untuk bertarung. Namun, setelah meninggalkan aula utama, mereka berdua akan menjadi seperti saudara. Ye Chen dengan jelas melihat mereka berdua, dan mereka berdua berkedip satu sama lain. Sepertinya ada pemahaman diam-diam. Kata yang sangat baik. Ekspresi Ye Chen menjadi bermakna lagi. Sekarang pemandangan ini adalah interpretasi yang baik dari sebuah kebenaran, ada kebijakan di atas, dan ada tindakan balasan di bawah, yang menjijikkan bagi Kaisar Langit, jangan biarkan Anda bahagia. Pengadilan surgawi, bakat yang luar biasa. Kata Ye Chen dalam-dalam, dan ketika dia meninggalkan istana Ling Qiao, dia menghilang dan langsung pergi ke penjara. Kemarin sudah terlambat, tetapi hari ini, saya harus mengunjungi hukum reinkarnasi. Lun Wang, oleh ngomong-ngomong, lalu bicaralah dengan Surat Tianzun tentang cita-citanya. Di belakangnya, seseorang mengikuti secara diam-diam, ditutupi jubah hitam, tentu saja, itu adalah orang Ziyang Immortal Monarch, yang kehilangan segel kongtong, tidak bisakah kamu terburu-buru? Ye Chen tidak mendengarnya, dan terbagi menjadi 3000 inkarnasi,
dan bergegas ke segala arah, secara alami mencari reinkarnasi. Ini adalah misinya di surga. Datanglah ke penjara lagi, tentara dan jenderal surgawi tidak akan mudah dibicarakan. Kemarin, dia memiliki surat perintah Kaisar Giok, tetapi hari ini dia tidak punya apa-apa, tidak ada yang bisa masuk dan keluar penjara sesuka hati, dia membutuhkan surat perintah. Namun, dia tetap masuk dan memberi penjaga itu seorang prajurit suci yang hebat. Hubungannya cukup harmonis, dan dia sering datang ke penjara di masa depan. Hei, kenapa kamu di sini lagi? Itu masih jenderal berambut ungu yang melihat Ye Chen dari kejauhan. Dia memenangkan dua prajurit suci yang hebat kemarin. Dia tampak ceria ke arah Ye Chen. Batu kecil ini sangat kaya. Ini sangat, dan bidikannya umumnya tidak mewah. Ini nyaman. Ye Chen memasukkan tas penyimpanan, yang berisi 200.000 batu langit, yang jumlahnya tidak sedikit. Mudah untuk mengatakannya. Jenderal berambut ungu itu tersenyum dan membuka segelnya dengan santai. Ye Chen melangkah masuk. Tidak ada keluarga yang dipenjara, dan itu cukup kosong. Ye Chen melihat hukum reinkarnasi sekilas. Lun Wang, terkunci di sel paling dalam, duduk bersila menghadap dinding, membelakangi pintu sel di belakang dia, seperti patung batu, bergerak juga tidak bergerak. Zifatian cukup andal dalam menangani tugas, sel ini terlihat gelap dan gelap, tetapi memiliki susunan khusus, dan ada sepotong batu giok hangat yang tersembunyi. Senior, tetap aman. Ye Chen berhenti di depan pintu penjara, tersenyum dan berbicara dengan suara serak. Wang Wenzi tidak bisa menahan diri untuk bangkit dan melihat ke belakang, sedikit mengernyit, dan mengamati Ye Chen dari atas ke bawah. Dia melihat Ye Chen kemarin, tapi sebelum kemarin, dia yakin dia belum pernah melihat roh batu kecil ini, dan ada apa-apa tentang dia dalam ingatannya. Kesan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mengorbankan cahaya ingatan peri. Dengan baik. Segera, saya mendengar Raja Surga mengerang dan meraung kesakitan, seperti begitu banyak orang yang bereinkarnasi, ingatan yang sangat besar mengalir masuk, sedikit demi sedikit, terukir di lautan ilahi, dan ingatan akan kehidupannya saat ini, bercampur menjadi satu. Ye Chen menjentikkan tangannya dan melemparkan penghalang untuk mengisolasi dunia luar. Ketika geraman rendah menghilang, Wang yang berdarah melihat ekspresi Ye Chen, dan sedikit membosankan. Dia tidak tua, tetapi matanya penuh dengan perubahan. Syok, nostalgia, keraguan, emosi dan ketidakpahaman, sikap bangun dari mimpi besar ditafsirkan dengan jelas. Selamat ulang tahun untuk memesan teman Yuli Sang sebelumnya. Episode 2632 Masa Lalu Surga. Sel itu gelap, sepi dan dingin. Namun, tidak satu pun dari hal tersebut yang dapat menyembunyikan kehangatan orang-orang di kampung halamannya saat melihat mereka. Dalam keremangan, gambar macam apa itu, penguasa Yin dan Ming, Kaisar Agung Chu. Ada air mata di hati, mabuk dan kabur, berbicara tentang masa lalu, mengingat perasaan kampung halaman, setiap kata adalah serak dan perubahan-perubahan. Siapa yang mengira bahwa dua musuh abadi di kehidupan sebelumnya akan duduk berhadapan seperti ini, seperti dua teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, berbicara sambil minum anggur. Saat ini, tidak ada lagi keluhan dan keluhan, tetapi lebih banyak air mata yang berlumpur. Hidupku benar-benar sebuah drama. Senyum Raja Falun juga penuh dengan berbagai emosi. Dalam kehidupan sebelumnya di Dacu, dia adalah seorang raja yang tak tertandingi yang berperang melawan raja perang. Namun, dia tidak memiliki sedikit keberuntungan dan memiliki tidak ada peluang kultivasi tertinggi. Berapa banyak perubahan hidup, dilahirkan berulang kali, tetapi ditekan oleh kaisar kemudian berulang kali, dan kemudian bersembunyi di Zhengyangzong, menyebabkan bencana darah berulang kali. Dan akhirnya, dia pikir itu adalah akhir hidupnya. Siapa yang pernah mengira ada keberuntungan dalam kegelapan, dan dia mati di dunia bawah. Basis kultivasi yang belum dicapai di Dacu terpenuhi di dunia bawah, tetapi karena cara seorang kaisar, dia kembali ke Dacu. Untuk lindungi kampung halaman itu, darah lawan iblis dan mati. Dia berpikir bahwa itu adalah siklus sebab dan akibat, debu menjadi debu menjadi debu. Sayang sekali takdir mempermainkan lagi, Dacu benar-benar mengalami reinkarnasi, dan dia, yang memiliki tubuh yang terhubung ke dunia bawah, hidup kembali dan bereinkarnasi di alam surga. Drama, memang drama, mati dua kali, sekali pergi ke dunia bawah, dan sekali datang ke dunia surga, dia telah melewati 3 dunia sekali. Ye Chen secara alami memahami keadaan pikirannya.
Dia juga orang yang telah melakukan perjalanan ke 3 dunia. Pengalaman Tuan Muda Ye sama indahnya dengan pengalamannya. Dia meninggal di dunia bawah, dan setelah bencana, dia datang ke surga lagi. Jika dikatakan hidup itu indah, mereka berdualah yang paling berhak berbicara. Minum. Keduanya saling memandang dan tersenyum, melupakan keluhan dan permusuhan di masa lalu, hanya sebotol anggur kotor, menyirami kenangan kuno, benar-benar dua teman lama, berbicara dengan gembira sambil minum anggur. Ye Chen tidak banyak bicara tentang apa yang terjadi saat itu, tetapi hanya menyampaikan perasaan ilahi. Fa Lunwang menangis terseduh-seduh, terisak-isak. Dacu tercermin di matanya yang redup oleh air mata. Gunung, sungai, tanaman, dan pepohonan sama baiknya dengan ingatan. Jiwanya yang tergerak bergetar. Sebuah roda besar kembali, siapa yang tidak mau pulang? Xingjun, jangan mempersulit jenderal ini. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar penjara, dari jenderal berambut ungu, dia juga ragu untuk disatukan oleh seseorang. Senior, tunggu dengan tenang, aku akan menyelamatkanmu. Ye Chen berdiri, membungkukkan tangannya, dan memberi hormat junior. Itu karena basis kultivasinya terlalu dangkal untuk merampok tahanan secara paksa, jadi dia hanya bisa menunggu untuk basis kultivasinya untuk maju. Cukup jika kamu memiliki hati seperti ini. Nenek Wang tersenyum, penuh kelembutan, hatinya yang sudah dingin benar-benar meleleh oleh kata-kata Ye Chen, dan kehangatan memenuhi hatinya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya berbalik. Melihat punggung Ye Chen, raja-raja sedang kesurupan, dan suasana hatinya tidak damai, biksu kecil saat itu benar-benar memimpin Chu besar dan mempertahankan kampung halamannya. Benar saja, masing-masing Kaisar Great Chu bukanlah orang biasa, dan Ye Chen, penguasa istana surgawi, akan menjadi yang paling menakjubkan, bukan salah satu dari mereka. Pada saat ini, Fa Lunwang menarik napas dalam-dalam. Di kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, dia tersenyum bahagia untuk pertama kalinya, tanpa keluhan, dan kabut tersapu. Dia lega oleh Ye Chen, dan menghela nafas karena dia hidup Raja Besar Chu, jalan terang terbuka untuknya. Setelah meninggalkan sel, Ye Chen tersenyum pada jenderal berambut ungu itu, dan pergi ke kedalaman. Di belakangnya, jenderal berambut ungu memiliki ekspresi yang aneh, dan dia tidak bisa mengerti Ye Chen. Dia selalu merasa bahwa roh batu kecil ini sangat menyukai orang yang memprovokasi Pangeran ke-8 Yinming. Dia dulu berasal dari keluarga Yang, tapi sekarang dia adalah tahanan ini. Menarik. Gumam Zifatian Jiang, dan mengeluarkan guci itu lagi. Berhenti. Di kedalaman penjara bawah tanah, terdengar teriakan keras. Itu adalah Jenderal Surgawi, menatap Ye Chen dengan ganas. Jika penjara bawah tanah adalah tempat terpenting di surga, maka tempat di mana Ye Chen berada saat ini adalah area terlarang dari penjara bawah tanah menekan surat Tianzun. Tuan Xing, ini adalah tempat yang didirikan dengan kuat oleh langit. Dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekatinya, kata sang jenderal dengan tenang, dengan nada dentang, cukup agung. Jika sesuatu terjadi pada Tianzun, dia akan dihukum. Yang disebut tidak berada pada posisinya tidak mencari pemerintahannya sendiri. Inilah kebenarannya. Hanya ingin tahu. Jalan-jalan saja, Ye Chen tersenyum dan tidak melangkah lebih jauh. Dia hanya melirik pagoda secara tidak sengaja. Pola dewa tersegel, rantai rune vertikal dan horizontal, mengakhiri larangan tingkat kaisar. Dengan segel seperti itu, bahkan jika dia yang ditekan, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk keluar. Tempat ini dijaga lebih ketat, dan ada banyak kaisar semu yang mengintip di kegelapan. Sekilas orang bisa tahu bahwa Kaisar Giok sangat mementingkan hal itu, pantas saja para jenderal dan prajurit surgawi jangan ceroboh. Melihat Ye Chen berhenti, Jenderal Surgawi tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia memblokir dunia dengan pedang dewa di pinggangnya, berjalan mondar-mandir untuk berpatroli dalam postur ini, jika ada yang berani masuk, dia akan segera menyerang, tidak peduli siapa lawannya, bisa dipotong dulu baru dimainkan. Nak, anggurku. Di pagoda, kata-kata surat Tianzun keluar, dan hanya Ye Chen yang bisa mendengar transmisi suara. Mendengarkan maksud Tianzun, sepertinya dia baru saja bangun. Melihat melalui pagoda, dia benar-benar baru bangun, duduk di altar dengan malas, menguap dengan malas, rambutnya sedikit acak-acakan, dan ada rantai rune hitam yang mengunci tangan, kaki, dan lehernya. Tubuhnya, yang secara paksa menyegelnya, yang mulia surgawi, ke titik di mana dia tidak berdaya. Aku harus masuk juga. Ye Chen mengeluarkan batu kering, dan masih berkeliaran di pinggiran.
Langit tidak akan membiarkan dia mendekat, apalagi dia adalah pejabat tingkat 6 kecil. Akan diblokir, ingin masuk jalan-jalan, kecuali ada surat perintah dari Kaisar Giok. Kaisar Giok sialan, saat aku keluar, tendang dia sampai mati. Surat Tianzun mengutuk, cukup marah. Mengapa kamu menyinggung pengadilan surgawi? Tuhan tahu, saya akan segera meninggalkan alam Asura. Sebelum saya dapat mengatur napas, saya dihadang oleh tentara pengadilan surgawi. Mereka mencoba untuk menekan saya. Saya tidak akan lakukan, katakan saja jika Anda tidak setuju, mari kita mulai pertengkaran. Jika Anda mengatakan bahwa Anda benar-benar tidak jujur, Anda tidak datang 1 lawan 1, dan Anda diliputi oleh segerombolan lebah. Kamu terlalu kuat. Ye Chen menghela nafas. Tidak dapat disangkal bahwa saya sedikit lebih kuat. Setelah dipuji, Surat Tianzun benar-benar tersentak dan mengelus janggutnya dengan penuh arti, rambut acak-acakan. Hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Zhao Yun? Ye Chen tersenyum dan mentransmisikan suaranya. Musuh. Harus menjadi saingan dalam cinta. Asura Tianzun menjawab, aku suka istrinya, tapi istrinya tidak menyukaiku, itu saja. Aku mengerti dalam hitungan detik. Ye Chen berkata dengan penuh arti. Jelas, hubungan antara Zhao Yun dan Surat Tianzun mirip dengan wanita jalang antara dia dan Long Jie. Dia selalu memikirkan 9 orang tuanya, dan berlari untuk melihat apakah dia menemukan waktu. Hidup berarti berjuang sampai mati. Kamu dan Zhao Yun tidak akan mati bersama karena memperebutkan wanita. Setelah bergumam beberapa saat, Ye Chen menatap pagoda dengan ragu-ragu. Setengah benar. Asura Tianzun menghela nafas, kami berdua mati karena istrinya, dan wajah kami menjadi merah karena marah, kalian harus mengerti bahwa dia akan mati ketika dia bertarung, dan tubuhku akan hancur ketika aku membunuhnya. Pemusnahan, memenangkan dunia, tetapi kehilangan dia. Berbicara tentang ini, Asura Tianzun terdiam. Ye Chen juga tetap diam, berdiri diam, menonton dengan tenang, seolah-olah dia bisa melihat Surat Tianzun dengan kepala menunduk dan matanya menunduk di menara dewa yang luas ini, generasi raksasa, matanya sangat redup, ekspresinya dipenuhi dengan kebencian, amarah, dan amarah ada hubungan antara kesedihan, perubahan dan nostalgia, seperti orang tua yang senja, memantulkan matahari terbenam, dan akan meninggal dengan damai. Ye Chen secara alami memahami keadaan pikirannya. Kecantikan berwajah merah yang marah dengan mahkotanya dengan sempurna menjelaskan cinta itu. Seseorang yang memenangkan seluruh dunia, tetapi kehilangannya, penuh penyesalan dan kesedihan, tidak peduli seberapa jarang melihat Yiren jatuh cinta, dia pernah merasakan rasa sakit seperti ini sebelumnya. Wanita itu seharusnya beruntung. Dia memiliki Zhao Yun yang mencintainya, dan Tianzun yang rela berjuang untuknya. Setiap kata cinta berlumuran darah. Plot seperti itu juga berlaku untuknya, jika Yao Qi dalam masalah, dia akan menyerahkan nyawanya, dan Long Jie akan sama, dia tidak akan ragu untuk menjadi musuh dunia untuknya. Aku ingin minum. Setelah sekian lama, aku mendengar kata-kata Surat Tianzun lagi, kata-katanya serak dan berubah-ubah. Ye Chen mendengarnya, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah maju perlahan. Berhenti. Tian Jiang mendengus dingin, dan dengan kilatan dingin yang tiba-tiba, dia menarik Excalibur dengan agresif. Jika Ye Chen berani mengambil langkah maju, dia pasti akan diserang olehnya. Aku hanya ingin memberinya sebotol anggur. Ye Chen tersenyum, dan membagikan tas penyimpanan, yang berisi anggur yang hampir tua. Selain itu, ada jutaan batu surgawi, 3 tentara suci yang agung, dan 3 pil emas bermotif 8. Anggur tua itu untuk Tianzun. Adapun harta yang tersisa, itu untuk Tianzun. Maknanya jelas, biarkan langit membuat itu nyaman. Jenderal Surgawi berakhir dengan sedikit cemberut, dia telah melihat tembakan yang murah hati, tetapi tidak pernah melihat Ye Chen yang begitu murah hati, Raja Bintang peringkat 6, secara tak terduga begitu berani, tujuannya hanya untuk memberi Surat Tianzun sepoci anggur yang enak, itu saja. Jenderal Surgawi, ini belum nyaman. Ye Chen menangkupkan tangannya. Jenderal Surgawi tetap diam, menatap kendi anggur yang baik, melihat, dan melihat bahwa tidak ada masalah, lalu perlahan berbalik, dan mengambilnya untuk kebaikan, dan tentara Surgawi dan Jenderal Surgawi tidak masuk akal, dan dengan kekuatan gaib mereka yang besar, mereka mengambil apa yang Ye Chen berikan kepada mereka, anggur yang baik dikirim ke menara bersama. Terima kasih. Asura Tianzun mengambil anggur itu, tetapi tidak langsung meminumnya.
Dia meletakkannya di depan hidungnya, dan dengan lembut mengendus aroma anggur itu. Cemas menetes ke seluruh wajahnya. Aku hanya tidak tahu apakah itu anggur atau air mata yang menetes. Episode 2633 ungu. Aku akan kembali suatu hari nanti. Ye Chen meninggalkan pesan dan berbalik perlahan. Karena langit adalah penjara, tidak baik tinggal terlalu lama, dan jika kamu tidak memperhatikan, itu akan menjadi bencana. Fang berjalan 3 atau 5 langkah, dan perasaan ilahi masuk ke laut ilahi. Kesadaran ilahi diturunkan oleh Asura Tianzun, itu adalah seni rahasia, itu adalah metode abadi yang dapat memata-matai transmisi suara orang, itu disebut seni abadi memata-matai orang, dan levelnya tidak rendah. Terima kasih. Ye Chen tersenyum, dan melambaikan tangannya dengan punggung di punggungnya. Anggur itu tidak gratis, dan dia memperoleh teknik abadi. Meskipun teknik menguping abadi tidak memiliki kekuatan ofensif, itu juga sangat praktis. Bagi mereka yang melakukan pekerjaan intelijen, sebaiknya jika mereka menyukainya, mereka seperti peri Huasan dan peri Biou. Melihat punggungnya yang menjauh, jenderal yang menjaga pagoda memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dia tidak tahu mengapa Ye Chen begitu baik kepada Sura Tianzun. Dia sedang menonton, begitu pula Sura Tianzun. Tidak sulit untuk melihat bahwa di mata Tianzun, sulit untuk menyembunyikan ekspresi kecemburuan, karena dia menemukan aura yang mirip dengan Zhao Yun dari Ye Chen, yang merupakan semacam aura di langit, tidak semua orang memilikinya. Zhao Yun, kamu adalah teman yang baik. Asura Tianzun tersenyum dan mengangkat kepalanya untuk minum lagi, benar-benar berusaha menghilangkan kesedihannya. Aku harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Di sini, Ye Chen bergumam sambil berjalan, memikirkan bagaimana cara menyelamatkan Tianzun. Pria itu sangat kuat, jika dia keluar dari penjara, itu pasti akan sangat membantu. Secara alami, bukan untuk ini, tetapi juga untuk Zhao Yun, siapa yang membuat Tianzun dan Zhao Yun berteman? Siapa yang menyuruhnya dan Zhao Yun menjadi saudara yang baik? Jika aku tahu ada plot seperti itu, aku seharusnya bertanya pada Lao Jiu bagaimana keadaan istri Zhao Yun. Ye Chen menggosok dagunya dan bergumam. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia mencapai langit dalam satu langkah dan langsung pergi ke istana Bixia. Perjalanan ini penuh dengan kejutan. 3.000 avatar yang tinggal di alam bawah menemukan 2 orang yang bereinkarnasi, satu dari keluarga kerajaan Chu besar dan yang lainnya dari sekte Zhengyang. Mereka telah memulihkan ingatan hidup mereka sebelumnya, dan pada saat ini mereka bergegas ke Huasan bersama. Ye Chen tersenyum, dan kecepatannya meningkat. Di belakangnya, orang-orang yang mengikuti secara diam-diam, seperti bayangan, akan selalu secara tidak sengaja mengungkap jejak niat membunuh, cukup dalam postur membunuh dan mencuri barang. Belum lagi, ketika melewati sekelompok gunung, orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan benar-benar keluar, mereka semua berjubah hitam, dan mereka semua setingkat kaisar, memaksa dan tirani. Namun, dari sudut pandang Ye Chen, ini tidak berguna. Ketika Ye Chen keluar dari pegunungan lagi, ketiga kuasi kaisar telah terbunuh, semua harta mereka diambil, dan bahkan jiwa mereka ditelan. Pada saat ini, Immortal Xiang, yang berada di kamar pangeran, tidak dapat mempercayainya, wajahnya menjadi jelek, dan ada 3 lagi tablet batu Giok Yuan Shen yang rusak di tangannya. Xianjun yang menyendiri juga tercengang. Saya tidak tahu apa yang terjadi, sejak Ye Chen muncul, dia frustrasi satu demi satu. Sebelumnya, dia dikelilingi oleh alam bawah, kehilangan pasukan dan jenderal. Kemarin dia mencegat dan membunuh keluarga Yang, dan kehilangan lebih dari 1 lusin kuasa kaisar. Hari ini dia mengikuti, dan 3 lagi musnah. Bagaimana ini bisa terjadi? Immortal Xiang mengertakkan gigi, memancarkan keganasan, menghadapi orang bijak yang hebat, kecelakaan yang sering terjadi, sebagai makhluk abadi, bagaimana dia bisa menanggungnya? Ye Chen memantulkan cahaya peri dan mendarat di depan sebuah mansion. Rumah besar ini sangat indah, diselimuti awan dan kabut, berkabut, dan dikelilingi cahaya, itu adalah istana Bixia. Aku ingin melihat peri Bixia, kata Ye Chen sambil tersenyum, berdiri di depan gerbang istana, dan berkata dengan sopan. Xingjun kecil, berani melihat peri dengan sia-sia. Prajurit surgawi yang menjaga gerbang umumnya tidak sombong. Sejak hari ketika mereka menjadi penjaga istana Biou, orang-orang datang ke sini sesekali. Kebanyakan dari mereka sudah tua dan tidak bermoral. Yang mana di sini bukan untuk menggoda perempuan, semuanya adalah satu set.
Ye Chen mundur selangkah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, saya melihat orang ini menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kekuatannya, dan melolong. Ungu. Benar, dia melolong 3 karakter ini, suaranya cukup tinggi, dan suaranya cukup nyaring, lolongannya mendominasi, seperti petir, sehingga para prajurit surgawi yang menjaga gerbang sangat terkejut sehingga mata mereka menjadi gelap. Goyah. Begitu 3 kata ini keluar, sebuah tangan batu giok menonjol dari istana Bixia, yang sangat jernih, mengambil Ye Chen dan masuk. Orang yang bergerak adalah peri Bixia, yang sedang bermeditasi. Dia dikejutkan oleh suara Ye Dasao, dan tubuhnya bergetar. Ketika dia melihat ke atas, dia menyadari bahwa itu adalah Ziwei Xingjun. Saya tidak dapat memahaminya, tetapi itu adalah benar-benar ungu. Berdebar. Di kedalaman istana Bixia, terdapat hutan bambu hijau, dan Ye Chen terlempar ke tanah. Lihatlah peri Bixia lagi, berdiri dengan anggun, cahaya merah terpantul di wajahnya yang cantik, sepasang matanya yang indah seperti air menyalakan api lagi, jika tatapannya bisa membunuh, Ye Chen mungkin akan meminum sup mengpo. Ye Chen bangkit, dan tertawa karena malu, tetapi hatinya cukup bahagia, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Itu seseorang dari keluargamu yang tidak mengizinkanku masuk dan memaksaku menggunakan tipuan fakta membuktikan bahwa kekuatannya tidak buruk. Peri Bixia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap Ye Chen seperti itu, menatap Ye Dasao, seluruh tubuhnya kedinginan, dan dia selalu merasa bahwa wanita jalang ini akan menggodanya. Ye Chen tertawa terbahak-bahak lagi, peri Bixia tidak berbicara, dan dia hanya diam, kesadaran spiritualnya telah dilepaskan, dan seluruh istana Bixia dikurung. Segera, matanya menyala. Benar-benar ada orang yang bereinkarnasi, dan itu adalah murid peri Bixia. Ketika dia berada di alam bawah, peri Huasan telah menunjukkan potret kepadanya, dan hanya setelah melihatnya dia bisa yakin. Dia mengenali orang yang bereinkarnasi, yang bernama Yue Xin, yang pernah bertemu sekali, dan menjadi bagian dari istana Xing Yue di kehidupan sebelumnya, dan dalam hal senioritas, dia berasal dari generasi yang sama dengan Dewi Xing Yue. Kemarilah, ada apa? Peri Bixia akhirnya berbicara, nadanya tidak terlalu baik, dan setiap kali dia memikirkan 3 karakter berwarna ungu, dia akan merasa sangat marah. Mencari murid senior. Ye Chen langsung tersenyum. Mengapa? Apakah kamu juga di sini untuk melamar pernikahan? Peri Bixia duduk dan menatapnya dengan galak. Ye Chen, meskipun dia tidak terlalu senang melihatnya, tetapi bakat anak ini mengejutkannya, dan dia layak mendapatkan penghargaan keluarganya. Murid, itu tidak buruk. Aku tidak ingin melamar, ada sesuatu yang penting. Ye Chen tersenyum, lalu memalingkan matanya, karena ada seorang wanita yang masuk dari luar hutan bambu. Dia adalah murid Bixia dan Yue Xin yang bereinkarnasi, yang melahirkan Anggun dan Anggun, dengan penampilan tiada taraf yang tidak kalah dengan peri Bixia. Seluruh tubuhnya ditutupi awan langit senja, seperti peri yang dibuang berkabut, yang tidak memakan kembang api dunia, dan tidak memprovokasi debu dunia. Saat berbicara, Yue Xin yang bereinkarnasi sudah masuk, melihat Ye Chen untuk pertama kalinya, hatinya bergetar, pemuda di depannya memberinya perasaan yang agak akrab, seperti teman lama atau kerabat selama bertahun-tahun, sangat baik. Dia kembali. Ye Chen tersenyum, mengorbankan cahaya peri ingatan. Dengan baik. Dengan erangan rendah, Yue Xin terhuyung-huyung, pipinya yang acuh tak acuh dipenuhi rasa sakit, dan matanya yang seharusnya cerah dan jernih sekarang sedikit kacau, tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Apa yang kamu lakukan padanya? Peri Bixia mendengus dingin, dan muncul di depan Ye Chen dalam sekejap. Gerakannya sangat misterius, dan Ye Chen tertangkap basah ketika dia bergerak. Sebelum dia bisa pergi, sebuah tangan giok sudah mencengkeram lehernya, mengangkatnya di udara. Benar, peri Bixia milik puncak Zundi, bukan puncak Zundi umum, dan Ye Chen bukanlah lawannya jika dia benar-benar ingin bertarung. Namun, siapa Ye Chen dan apa kemampuannya? Jalan seorang kaisar halus menerobos kurungan peri Bixia, dan melarikan diri ke sisi yang berlawanan. Anak baik, aku meremehkanmu. Peri Bixia memarahi dengan dingin, dan datang lagi dalam sekejap. Tunggu sebentar. Tubuh Ye Chen seperti hantu, tapi dia mampu mengimbangi kecepatan peri Bixia dan menyelinap pergi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, melonjak di hutan bambu hijau, seperti 2 pita cahaya, berlarian bola balik. Peri Bixia, yang berada di puncak Zundi, tidak dapat menangkap Ye Chen,
dan tampak terkejut lagi, anak ini supranatural belum. Di beberapa titik, keduanya berhenti, satu kiri dan satu kanan, Tuan Muda Ye kehabisan napas, Peribiksia juga berkeringat di pipinya. Siapapun yang melihat gambar ini akan salah paham, ini sangat berdedikasi. Keduanya berhenti berdebat karena Yue Xin sudah bangun. Kamu adalah, kamu Chen. Tirai air di mata Yue Xin kabur, memantulkan sinar matahari, dan mengembun menjadi embun beku, air mata kristal menetes di seluruh pipinya, dan dia telah memulihkan ingatan hidupnya sebelumnya. Kenang di kampung halaman saya juga ingat Ye Chen, penguasa surga yang suci. Dalam ingatan Scarlet, pemuda inilah yang memimpin kultivator Dacu untuk menagih jauh-jauh ke Beizeng Changyuan untuk menagih hutang darah untuk jiwa Dacuying. Ini aku. Senyum Ye Chen penuh perubahan. Aku telah melihat guru suci. Yue Xin berlutut dengan satu kaki dengan plop, kata-katanya tersendat, dan dia juga penuh perubahan. Setelah berlutut, Peribiksia menatapnya dengan ekspresi bingung, apakah mereka saling kenal? Murid saya, apakah bawahan Ye Chen? Tahun berapa ini terjadi? Saat dia tercerahkan, Ye Chen sudah mendukung Yue Xin. Pada gambar berikut, konsentrasi Peribiksia juga hilang, keduanya sepertinya menganggapnya sebagai udara, dan sepertinya ada kata-kata yang tak ada habisnya, terutama muridnya, menangis dan tertawa. Menangis, air mata dalam tawa, tawa dalam air mata. Peribiksia cukup malu pada tahap plot ini, sepertinya ini adalah kamar tidurnya, tetapi di rumahnya, dia tampak mubazir, dan dia tidak bisa terlibat dalam percakapan. Di bawah tatapannya, Yue Xin memeluk Ye Chen, memintanya dan memeluknya, dia menggenggam kedua tangannya, seolah-olah dia telah menghabiskan semua kekuatannya, dan air mata mengalir di matanya menodai wajah Ye Chen dada, tercekik oleh isak tangis. Peribiksia sedikit mengernyit, menatap Yue Xin, dan kemudian pada Ye Chen. Dia tahu muridnya, dia adalah gadis pendiam, dan dia pada dasarnya tidak berbicara dengan pembudidaya laki-laki pada hari kerja. Sekarang dia memeluk Ye Chen seperti ini. Ditumbangkan kognisinya. Adapun wajahnya menjadi gelap ketika dia melihat Ye Chen, murid yang telah dibudidayakan ibuku dengan hati-hati, kamu baru saja menculikku. Ye Chen tidak memperhatikan sorot matanya, dan Yue Xin, yang masih memeluknya erat saat ini, juga sama, sudah kewalahan oleh perasaan kampung halamannya, seolah-olah dia lupa bahwa tuannya masih ada di sini. Dalam pelukan ini, tidak ada keinginan pria dan wanita, tetapi hanya cinta kampung halaman. Mendengar detak jantung Ye Chen dan merasakan suhu penguasa surga, dia menyadari bahwa ini benar. Ini adalah kehangatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Reinkarnasi besar keadaan pikiran luar biasa orang bisa membayangkan. Batuk. Lagi pula, Biksia buta terbatuk ringan, implikasinya jelas, masih ada orang yang hidup di sini, bisakah kalian berdua meluangkan waktu untuk melihatku? Episode 2634 dan Jun. Istana Biksia, hutan bambu hijau. Ye Chen dan reinkarnasi Yue Xin akhirnya berpisah, dengan air mata di sudut mata mereka, masih mengembara dalam perasaan kampung halaman mereka, sepertinya mereka masih ingin berpelukan lagi. Batuk ringan Peribiksia akhirnya membuat mereka berdua berhenti berpikir, barulah mereka menyadari bahwa ada seseorang di samping mereka, dan itu adalah pemilik istana Biksia, siapapun yang melihatnya akan sangat malu. Peri Biksia duduk peri murni dan murni membuat gerakan janggal hari ini, mengangkat kakinya, menatap Ye Chen, dan kemudian pada Yue Xin yang bereinkarnasi, kalian berdua, hubungan macam apa? Keluarga yang terhormat. Keduanya dari mereka tertawa dan berbicara serempak. Peri Biksia mengangkat alisnya, memberi perhatian khusus pada Yue Xin. Muridnya dijemput olehnya di dunia fana, dan dia menjadi yatim piatu karena perang. Dari mana kerabatnya berasal? Keduanya tidak memiliki hubungan darah sama sekali, dan dia tidak akan percaya bahwa mereka adalah kerabat. Tuan, mereka memang kerabat dekat. Yue Xin tersenyum dengan air mata. Peri Biksia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengerti muridnya, dan dia tahu bahwa dia tidak berbohong ketika dia melihat mata yang sangat tulus di matanya, tetapi justru karena inilah dia tidak bisa mengerti, makhluk fana. Yatim piatu, batu halus, tidak ada yang salah dengan dia hubungan darah, orang yang tidak cocok satu sama lain, apakah mereka akan menjadi kerabat dalam legenda? Implikasi macam apa yang disebut Tuan Suci? Setelah sekian lama, Peri Biksia berbicara lagi, melirik Ye Chen, dan kemudian ke Yue Xin yang bereinkarnasi. Percayalah pada murid-muridmu, bagaimana mungkin seorang guru suci muncul dari tidak ada tempat?
Ya dewa, itu nama panggilanku. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan menjawab pertanyaan untuk Yue Xin, berbicara dengan sangat dalam. Peri Bixia terhibur, dia menyipitkan mata ke arah Ye Chen, matanya tidak terlalu baik, omong kosongmu dibuat dengan sangat baik, ibuku hampir mempercayainya. Ye Chen melihat ke kiri dan ke kanan, dengan ekspresi yang dengan sempurna menafsirkan 4 kata yang disengaja, cinta, percaya atau tidak. Tuan, kembali dan jelaskan kepadamu. Yue Xin yang bereinkarnasi segera tersenyum, dan sebelum Peri Bixia dapat berbicara, dia mengambil Ye Chen dan pergi. Ya, melibatkan reinkarnasi, ini adalah hal yang sangat misterius. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang dan pergi ke taman yang berbeda. Di belakangnya, Peri Bixia tidak bergerak untuk waktu yang lama, hanya melihat ke arah yang ditinggalkan keduanya, dia linglung, bingung dengan hubungan keduanya, dan bahkan lebih terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Ye Chen hari ini, dipenjara olehnya, dapat melarikan diri secara tak terduga. Dia berada di puncak Kaisar Zun, tetapi dia bahkan tidak bisa menangkap orang bijak yang hebat, bukan karena dia lemah, tetapi Ye Chen terlalu aneh. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, segel Kongtong mungkin ada di sisinya. Peri Bixia menyipitkan matanya yang indah, dia sedang melakukan pekerjaan intelijen, dan mengetahui bahwa segel Kongtong telah hilang. Ziang Abadi pernah mendekatinya dan memintanya untuk membantu mencarinya, tampaknya sebagian besar dari selusin Kaisar Semu yang mencegat dan membunuh keluarga yang hari itu dibunuh oleh Ye Chen. Penjahat macam apa yang dibudidayakan oleh garis keturunan Huasan? Peri Bixia bergumam pelan, mulai meragukan bahwa niat asli Ye Chen untuk pergi ke surga tidak sesederhana menjadi pejabat. Huasan Daojing juga menyelamatkan keluarga yang berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia menjentikkan jarinya ke cahaya langit. Kemudian, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul, tubuhnya terkadang ilusi dan terkadang padat, seperti hantu, terlihat samar. Periksa Ye Chen, aku ingin semua informasinya, kata Peri Bixia dengan ringan. Pria berbaju hitam itu mengangguk dan mundur, Zun Sun menghilang. Setelah dia pergi, Peri Bixia mengalihkan pandangannya ke samping lagi, dan melalui awan berkabut, dia melihat taman Yue Xin yang lain, tempat keduanya mengobrol di gazebo. Dapat dilihat bahwa muridnya cukup bersemangat, menangis dan tertawa, dengan air mata yang tidak dapat dihapus, dan ketika berbicara dengan Ye Chen, dia sedikit berhati-hati, lebih tepatnya, dengan semacam kekaguman, belum lagi berani terlalu lancang, sepertinya dia benar-benar salah satu bawahan Ye Chen, dan dia berhati-hati saat berbicara, karena takut menyinggung tuannya. Melihat gambar ini, Bixia mengerutkan kening, dan menjadi semakin ingin tahu tentang identitas asli Ye Chen, roh batu kecil, yang terlalu banyak misteri. Suasana di gazebo luar biasa hangat. Yue Xin memang berhati-hati di dalam hatinya, di kehidupan sebelumnya, statusnya terlalu rendah hati, dan Ye Chen, yang merupakan penguasa surga, berdiri terlalu tinggi, begitu dekat. Namun, dia hanya kagum, dan tidak memiliki perasaan terhadap pria dan wanita. Dia menganggap Ye Chen sebagai tuan dan kerabatnya, dan mereka memiliki kampung halaman yang sama, Dacu. Tuan Suci, aku ingin pulang. Dengan kata-kata ini, Yue Xin yang bereinkarnasi tersedak, air mata menggenang di matanya lagi, dan dia tidak bisa berhenti, mengaburkan pandangannya. Ya, Ye Chen tersenyum. Meskipun Yue Xin adalah murid Peri Bixia, dia juga memiliki posisi resmi dan posisi dewa, dia dapat menggunakan hukum untuk kembali ke kampung halamannya dan melihat 6 jalur reinkarnasi di dunia bawah. Sudah larut, dan Ye Chen bangkit untuk pergi. Ketika meninggalkan istana Bixia, penjaga di gerbang memandangnya dengan aneh dan berkata bahwa dia masih ingat bahwa Ye Chen melolong ungu sebelumnya, dan ditangkap oleh Peri Bixia tanpa melapor. Ketiga karakter itu adalah kata kode. Para penjaga menyentuh dagu mereka dan menebak seperti itu. Tidak salah untuk mengatakan itu adalah kata kode, tetapi tidak semua orang bisa mengatakan kata kode ini, itu bukan hanya membual, jika itu adalah Taoist Taiyi dan Taibai Jinsing, mereka mungkin akan dipukuli dan dilukai oleh Peri Bixia. Ketika Ye Chen kembali ke istana Tao Ziwei, langit sudah penuh dengan bintang. Ada seseorang yang menunggu di mansion, dan dia adalah seorang pemuda berambut ungu, dia sedang duduk diam di gazebo, minum teh dengan santai. Melihatnya dari kejauhan, Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan mencium nafas api peri dari pemuda berambut ungu, sangat mendominasi. Api abadi-abadi. Ye Chen bergumam, mengenali jenis api apa itu memang api abadi,
dan itu adalah jenis api abadi yang sangat menakutkan, yang memiliki kekuatan kehancuran itu sendiri. Seperti api peri semacam ini, surga punah. Ada satu legenda, tetapi karena pemiliknya meninggal, ia juga menghilang. Saya belum pernah mendengar yang kedua. Tidak ada keraguan bahwa alkemis adalah alkemis, itu harus menjadi raja alkimia. Ye Chen datang perlahan, dan melalui penampilan dan aura pemuda berambut ungu, dia mengenali siapa itu. Dia telah melihat potretnya di paviliun kitab suci Buddha di Huasan. Identitas Dan Jun tidak sederhana, dia milik kuil pengadilan surgawi dan tuannya adalah dewa alkimia, yang bahkan lebih menakutkan. Dikabarkan bahwa dia pernah memurnikan pil abadi 9 pola, dan nama dewa alkimia diberikan sejak saat itu. Mampu menjadi raja alkimia menunjukkan bahwa raja alkimia itu luar biasa menurut gulungan rahasia, pencapaian alkimianya masih lebih tinggi daripada perihuasan dan nama Tao kuno Kunlun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Dan Jun, dan dia belum pernah melihat sosok Dansen dan Dan Jun di dua pengadilan pagi, dan dia mungkin memiliki semacam hak istimewa, jadi dia tidak harus pergi ke pengadilan pagi. Lain hari, aku akan meminta Kaisar Langit untuk meminta izin. Ye Chen bergumam sepanjang jalan, ide ini cukup dapat diandalkan, tetapi dia tidak ingin pergi ke pengadilan pagi setiap hari dan mendengarkan orang-orang tua itu berbicara omong kosong. Dan Jun secara alami mengetahui kedatangannya, dan hanya meliriknya secara tidak sengaja. Dia sudah mendengar tentang Ye Chen. Dia tidak peduli dengan kitab suci Tao Huasan atau pemisahan Kaisar Yun. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah bahwa Ye Chen membuat 8 pil dalam satu tungku, dan ada pil dalam pil rai, dia bisa, jangan lakukan itu. Saat berbicara, dia sudah melangkah ke gazebo, etiket tertentu masih harus dilakukan, dia adalah Ziwei Xingjun, hanya pejabat tingkat 6, dan Dan Jun, yang termasuk dalam pangkat Raja Abadi, adalah pejabat tingkat 2. Kehilangan 4 produk bermutu tinggi, Anda harus memberi hormat saat bertemu. Tidak perlu sopan, duduklah. Dan Jun berkata dengan acuh tak acuh, ekspresinya acuh tak acuh, dan nadanya tanpa emosi. Sejak Ye Chen memasuki gazebo, dia tidak menatap langsung ke arahnya. Tatapan jijiknya mungkin karena fakta bahwa dia kewalahan oleh seorang pejabat senior karena itu, dia merasa lebih unggul. Ye Chen duduk, merasa gelisah, kamu sudah mengetahuinya, ini rumah Lao Su, sama seperti rumahmu, Dan Jun luar biasa. Lao Su atau Dan Seng. Di mana rasa superioritasnya, jika Anda tidak berbicara dengan baik, saya akan membuangnya untuk Anda. Dan Jun sudah meletakkan cangkir tehnya, dan mengeluarkan sebuah kotak harta karun dengan jentikan tangannya ada semacam segel yang terukir di atasnya, tak perlu dikatakan lagi, yang disegel adalah harta karun. Ye Chen meliriknya, dan dapat dengan mudah melihatnya. Itu adalah manik dewa emas, yang bisa disebut harta peri. Jika itu diintegrasikan ke dalam roh primordial, itu akan membantu menyatukan Dao, dan itu sangat berharga. Dan Jun, apa maksudmu dengan itu? Ye Chen menyesap tehnya. Aku tahu kamu punya buah unicorn, dan aku ingin menukarnya denganmu. Dan Jun berkata dengan santai, masih tidak menatap Ye Chen, hanya minum teh dengan santai, nadanya tidak asin atau ringan, dan dia tidak sedang berdiskusi, dan ada semacam makna perintah. Dan Jun bercanda, buah unicorn adalah benda peri, bagaimana mungkin peri kecil memilikinya? Pangeran ke-8 sudah berkata, kamu tidak perlu menyembunyikannya. Wajah Dan Jun menjadi suram, beri aku buah unicorn, dan manfaat Anda sangat diperlukan. Saya khawatir saya akan mengecewakan Tuan Dan. Pangeran ke-8 memberi saya buah unicorn, tetapi dia menginginkannya kembali untuk saya. Kemudian ambil harta itu adalah sulit untuk memasuki langit, aku, Xingjun kecil, beraninya kau memprovokasiku. Untuk menyelamatkan hidupku, kenapa aku tidak menyerah saja? Ye Chen sudah banyak bicara, mengarang omong kosong, dan suaranya penuh emosi, kemampuan aktingnya cukup hebat, dan aktingnya juga disebut seperti aslinya, tapi dia tidak bisa mengakuinya. Dengan santai. Jika Anda ingin pergi kepadanya, saya tidak memilikinya, dan saya tidak akan mengubahnya untuk Anda jika saya melakukannya. Mendengar kata-kata ini, Dan Jun tidak bisa menahan cemberut. Kata-kata Ye Chen terdengar tepat pada pandangan pertama. Orang-orang di pengadilan surgawi, yang tidak mengetahui sifat pangeran ke-8, memberikan buah kilin, dan kemungkinan untuk kembali lebih dari 90%. Meski begitu, dia masih menyipitkan matanya sedikit, dengan kilatan cahaya di matanya,
dan diam-diam mengintip ke arah Ye Chen, seolah dia sedang mencari sesuatu. Apa yang dia cari? Karena dia mencari buah kirin, jika Ye Chen berani berbohong, dia tidak keberatan melumpuhkannya. Ye Chen hanya minum teh dengan tenang, dan biarkan tuan dan memeriksanya seolah-olah dia baik-baik saja. Buah kilin ada di tubuhnya. Namun, dia menutupi napasnya dengan langit, dan dia jauh dari menemukan jalan keluarnya. Tuan dan N. Episode 2635 terang-terangan. Saya tidak tahu kapan, dan Jun menutup matanya, seperti yang diharapkan Ye Chen, dia tidak tahu bagaimana pulang, dia sering melihat sekeliling, dia tidak melihat buah unicorn, dan dia tidak mencium bau buah unicorn, jadi dia yakin Ye Chen tidak berbohong. Karena dia tidak berbohong, maka Pangeran ke-8 berbohong. Yah, kamu Yin Ming, berani mempermainkanku. Dan Jun mendengus dingin di dalam hatinya, sudah percaya pada kejahatan seseorang, dan secara naluriah berpikir bahwa Pangeran ke-8 tidak ingin memberinya buah unicorn, jadi dia menenun kebohongan. Menyadari bahwa dia ditipu, wajah orang ini menjadi semakin jelek. Yang lain takut pada Pangeran ke-8, tetapi dia tidak. Ayah Yin Ming adalah Kaisar Giok, jadi apakah tuannya adalah Dewa Alkimia? Belum lagi Yin Ming, Kaisar Giok sopan pada 3 hal. Ye Chen menjadi tenang dan hanya minum teh dengan santai. Mungkin ada kemarahan di hatinya, dan Jun melirik Ye Chen, dan dia tidak terlalu menyenangkan, jadi dia tidak bisa menahan kemarahan Ye Chen. Sangat mudah untuk mendapatkan buah unicorn dari Ye Chen, tetapi jika dia mau dapatkan dari Pangeran ke-8, itu juga ideal. Namun, Ye Chen memberi Yin Ming buah kirin lagi. Setelah sekian lama, saya mendengar dia berkata, saya mendengar bahwa Anda memiliki tongkat ajaib. Saya meminjamnya. Ye Chen tersenyum. Dari mana asalmu? Aku tidak peduli, dan Jun berkata dengan acuh tak acuh, bawakan aku tongkat ajaib itu, dan aku akan merekrutmu ke kuil danku. Dan Jun mengatakan ini dengan nada datar dan non-diskusi. Sebaliknya, ada perintah yang tersirat, seperti halnya perintah para pelayan. Di seberang, Ye Chen ingin tertawa. Ini terang-terangan meminta bayi. Anda berada di set yang salah. Siapa yang sangat peduli dengan pil tempel Anda? Kenapa, kamu tidak mau? Nada suara dan Jun menjadi lebih gelap, dan artinya sedikit lebih jerah. Dia telah mendengar bahwa tongkat sihir Ye Chen adalah senjata sihir yang mendominasi. Meskipun dia adalah seorang alkemis, dia suka mengoleksi senjata ajaib prajurit, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Selain itu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apapun untuk menolak Ye Chen. Kuil alkimia di pengadilan surgawi bukanlah sesuatu yang dapat dimasuki siapapun jika mereka mau. Apakah itu alam abadi atas atau alam sansian, ada banyak alkemis yang kehilangan kekayaan dan ingin masuk. Tidak ada yang akan melepaskannya kesempatan yang begitu baik. Aku berharap, tentu saja aku berharap. Ye Chen tersenyum, bertingkah seperti pencuri, dan menyalakan mode bodoh lagi, bagaimanapun, tongkat sihir itu bukan milikku, beri aku waktu, dan diskusikan dengan pemiliknya. Pikirkan. Jadi aku datang ke kuil dan untuk menemukanku. Dan Jun berkata, bangkit dengan mengibaskan lengan bajunya, mengambil satu langkah pada satu waktu, perlahan-lahan menjauh, wajahnya masih tidak terlalu baik melihat, dan dia sangat marah, menunggu Yin Ming meninggalkan bea cukai dan memintanya untuk menyelesaikan skor kain wol. Jika Anda tidak memberikannya, Anda tidak akan memberikannya terlalu banyak untuk mempermainkan saya. Di belakangnya, Ye Chen tidak bisa menahan cibiran, dia menginginkan tongkat ajaibku, apa yang dia pikirkan. Tunggu saja. Aku tidak akan memberikannya padamu sampai aku mati. Ada juga buah kilin, yang pasti tidak akan ditukar, apalagi manik ilahi, bahkan jika dia mengambil Wanmi Immortal Flame, dia juga tidak akan menukarnya. Adapun pot ini, Pangeran ke-8 harus membawanya. Apa yang dia katakan hari ini, bahkan jika Yin Ming melompat ke Sungai Kuning, dia tidak dapat menghapusnya, karena di mata Dan Jun, dia sudah percaya bahwa Yin Ming sedang mempermainkannya, apakah itu berkelahi atau bertengkar, itu milik mereka. Bisnis. Harus dikatakan bahwa kemalangan ini telah dibawa ke timur, Ye Chen baik-baik saja, dia telah menjadi sasaran Pangeran ke-8, tetapi dia tidak ingin menjadi sasaran Dan Jun lagi, misinya adalah untuk menemukan reinkarnasi, dan dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka. Segera, 3 sosok memasuki mansion, Nai Siming Xingjun, Tai Zhenren dan Tai Bai Jinsing, mereka setuju untuk minum, jadi mereka datang.
Ketika saya baru saja masuk, saya melihat Tuan dan wajahnya tidak terlalu tampan. Tai duduk, mengambil buah spiritual, menggigitnya, dan kemudian melirik Tuan Muda Ye, apakah Anda menyinggung perasaannya? Jangan membuat masalah, aku sangat jujur. Ye Chen tidak setuju. Si Ming Xingjun geli, dia percaya siapa saja yang mengatakan dia jujur, tapi orang di depannya yang mengatakan dia tidak percaya, orang yang pergi kemanapun dia pergi, bisakah dia menjadi orang yang jujur? Mereka yang dilukai olehnya, kebanyakan masih memarahi ibunya di rumah. Tidak ada yang terbaik. Tai Bai juga duduk, dan memberikan nasihat yang baik lagi, sebaiknya jangan main-main dengannya, temperamennya tidak jauh lebih baik daripada Pangeran ke-8, seseorang bergantung pada Lao Su sebagai Kaisar Giok, dan yang lainnya mengandalkan menjadi master itu adalah Dewa Alkimia, sangat sombong. Ye Chen tidak menjawab, tetapi hanya menggerogoti buah roh dengan hati-hati. Dia telah melihat banyak orang sombong, jadi tidak apa-apa untuk tidak main-main dengannya. Tetapi jika Anda berani mengacaukannya, biarkan mereka mengalaminya kekuatan ilahi dari Kaisar Chu. Dewa Alkimia dalam pengasingan. Jika dia meninggalkan pengasingan di masa depan, dia akan memanggilmu. Taoist Tai berkata dengan santai, dengan bakat alkimia Anda mungkin diterima di kuil alkimia. Jangan menolak, orang-orang dari kuil alkimia, semua yang abadi semua orang takut. Itu akan menjadi pohon besar, lebih pencegah daripada huasan. Aku mengerti yang sebenarnya. Ye Chen tersenyum, dia tahu prestise kuil alkimia, dan alkimia dari seluruh guru surga, lebih dari 60% di antaranya berada di kuil alkimia, volume rahasia Paviliun Sutra Huasan, yang direkam dengan cukup jelas. Kuil alkimia hari ini seperti istana alkimia di Dachu dan aula alkimia di Xuan Huang. Meskipun mereka semua alkemis, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Alkemis tidak pandai bertarung, tetapi mereka sangat berguna. Jika Anda ingin meminta mereka membuat alkimia, raja yang abadi harus rendah hati, dan tidak jarang alkemis membayar untuk pembunuhan. Setelah beberapa kata, Ye Chen mengeluarkan anggur yang enak. Perjamuan dimulai dalam sekejap, dan Ye Dasao akhirnya melihatnya dan tidak memperkuat produk khusus Chu dalam anggur, karena obatnya terlalu kuat. Saat itu menjelang fajar, dan mereka bertiga terhuyung-huyung pergi, dan mereka akan pergi ke pengadilan lagi. Kali ini, Ye Chen tidak pergi, jadi dia benar-benar meminta cuti. Dalam beberapa hari berikutnya, dia melakukan hal yang sama. Dia tidak pergi ke lapangan pagi, tetapi berlari ke seluruh langit. Ada banyak rumah besar di langit, banyak gunung peri, dan bahkan kota kuno yang luas. Dia mencari satu demi satu tanpa merasa lelah sama sekali. Kerja kerasnya terbayar, dia telah menemukan banyak orang yang bereinkarnasi, klon dari dunia atas dan dunia bawah juga sering mengirimkan kabar baik, satu persatu kerabat telah ditemukan, ada monster dan ada orang yang membudidayakannya. Sebuah batch dikirim ke Huasan. Apakah mereka semua kerabatnya? Dewi Huasan berdiri di puncak-puncak, dan setiap kali sekelompok orang masuk, mereka akan berkata dengan ekspresi agak heran bahwa mereka tidak mengenal Ye Chen, dari mana asal begitu banyak kerabat. Huasan Immortal dan Huasan Feri acuh tak acuh. Karena mereka dikirim oleh Ye Chen, mereka akan merawat mereka dengan baik, dan di antara orang-orang ini, ada banyak orang dengan bakat luar biasa, yang merupakan bakat langka. Huasan menyukai bakat, dan terlebih lagi lebih baik. Dachu, raja segala raja duduk bersila di puncak gunung, dengan tangan terkubur di kepalanya, dan dia akan mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Mesin sudah biasa. Dia telah mencoba berkali-kali untuk secara paksa meminjam hukum dari surga, tetapi semuanya gagal. Itu karena langit memiliki lebih banyak penghalang, dan mereka tidak tahu kapan akan menghilang, jadi dia harus mencoba setiap hari untuk berkomunikasi. Raja yang tahu segalanya, tidak tahu kapan penghalang itu akan dilepaskan. Taixin Donghuang jatuh dari langit, bersama dengan Kaisar Semu dari Chu Agung. Raja manusia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, memang benar dia tahu segalanya, tapi itu di waktu normal. Era ini jelas berbeda. Secara bawaan, ada perubahan dalam cara kaisar, dan hal-hal di masa depan terus berubah. Tidak ada fakta yang pasti. Di era ini, karena perubahan, ada terlalu banyak variabel. Bisa tidak dihitung. Lihatlah penglihatannya jika kamu tidak bisa mengetahuinya, Raja Qin Guang berkata dengan santai, ada banyak kesamaan antara surga dan dunia bawah. Setiap kali ada penghalang, ada penglihatan dalam kegelapan, dan penghalang menghilang, yang juga terjadi.
Kamu tahu, orang tua apakah? Kamu tidak tahu. Raja manusia menundukkan kepalanya lagi, tidak dapat menghitung, jadi dia hanya bisa menonton, menunggu sepanjang waktu, menunggu penglihatan di kegelapan. Raja Qin Guang sangat kesal ketika dia ditegur oleh Raja Segala Raja. Wajah 9 istana Yamas lainnya tidak terlalu baik, dan mereka juga memiliki pemahaman yang diam-diam.